Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Fine? Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Okay. This is our fourth meeting. Ini pertemuan keempat kita. Today we will talk about conjunctions. There are three of conjunctions in order to, and so that. Hari ini akan kita bahas tentang conjunction yang bentuknya ada tiga, in order to sama so that. Okay, after you see this video, I hope you can understand conjunctions and using conjunctions in your daily activity or in your writing. Setelah kalian menonton video ini, tujuan atau harapan saya adalah kalian bisa memahami conjunctionnya. Setelah kalian paham, bisa menggunakannya dalam sebuah kalimat. Okay, let's go then to the first material. Apa itu conjunctions? In Indonesia, conjunctions is kata sambung. Dalam bahasa Indonesia, conjunction itu adalah kata sambung. Fungsinya bisa untuk menyambungkan kata, frasa, klausa, dan kalimat menjadi satu. Kata, dia kata seperti biasa. Frasa itu berarti dua kata yang mempunyai satu makna. Klausa berarti kalimat yang menjadi anak dari satu induk kalimat. Dan kalimat, berarti ini kalimat maksudnya adalah induk kalimat. Tiga bentuk tersebut adalah to, in order to, and so that, yang menyatakan sebuah tujuan. Walaupun sama, tapi beda dalam penerapannya. Bagaimana perbedaan itu? To dan in order to diikuti sebuah phrase atau frasa, sedangkan so that diikuti oleh clause atau klausa. Agar lebih kalian paham, let's go to the example. Okay, conjunction to and in order to. Pay attention to the first and second sentence. I will read it for you and translate it to you. I hope you can pay attention carefully. Number one, saya akan baca. Kalian perhatikan baik-baik. He studies English diligently to speak English fluently. Sentence 2. He studies English diligently in order to speak English fluently. Artinya kurang lebih yang sama. Kalimat pertama dan kedua. Dia belajar bahasa Inggris dengan rajin untuk berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Begitu juga kalimat yang kedua, to dan in order itu mempunyai makna yang sama, yaitu untuk. Sebenarnya in order to ini bentuk aslinya, tapi kadang orang lebih suka yang singkat, yaitu dengan kata to. Kedua kalimat ini kalau sudah digabung ini bisa kita simpulkan rumusnya adalah to atau in order to diikuti verb 1. Verb 1 itu adalah verb awal yang tidak ada tambahan ed atau ing-nya. Seperti speak, ini adalah verb 1. Speak yang kedua ini juga verb 1. Ingat-ingat rumusnya adalah to atau in order to diikuti speak verb 1 pada kalimat kedua. Bagaimana dengan so that? Kita lihat. There are two different sentences. I will read it for you. So please take attention. Saya baca, kalian perhatikan. He studies English diligently so that he will speak English fluently. Sentence 2. She wears her sweater so that she won't get cold. Saya terjemahkan, dia belajar bahasa Inggris dengan rajin sehingga dia akan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kalimat kedua, dia memakai sweaternya sehingga dia tidak akan kedinginan.
Oke, dari kedua kalimat ini kita bisa simpulkan bahwa setelah kata sounded maka diikuti subjek. Oke, subjek sounded diikuti subjek. Subjeknya di sini adalah he. Sounded diikuti subjek. Subjek di sini adalah she. Sehingga subjek itu bisa jadi kata ganti orang seperti I, you, they, we, he, she, it. Atau kata benda book, pen, pencil, mobile phone. Atau kata tempat seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah subjek. Oke, kesimpulannya berarti hari ini conjunction itu adalah kata sambung, menyambungkan dua kalimat atau frasa. In order to dan to punya arti yang sama, yaitu untuk. Rumusnya adalah setelah to atau in order to diikuti verb 1. So that artinya sehingga. Rumusnya adalah so that diikuti subject. Okay. To deepen more your understanding about this material, let's go to exercise. Agar lebih paham, ini ada exercise-nya. Complete the sentences with the correct conjunction. Lengkapilah kalimat dengan kata sambung yang tepat. Number 1, Shirley got part-time job. She earned some pocket money. Shirley dapat pekerjaan paruh waktu. Dia menghasilkan beberapa uang saku. Cara menyelesaikan soal yang pertama ini adalah dengan melihat pada kalimat yang kedua. Kita lihat ada kata she. She merupakan subjek, maka otomatis kita tahu bahwa conjunction-nya adalah sounded. Karena rumusnya sounded diikuti subjek. Sentence question number 2. I read online news regularly, know what's happening in the world. Saya membaca berita online dengan rutin, mengetahui apa yang terjadi di dunia. Sama caranya kita lihat kalimat yang kedua, tidak ada subjeknya. Otomatis karena tidak ada subjeknya, jawabannya adalah to, artinya untuk. Okay. Next, join the sentences by using to, in order to, or so that. Kalian diminta untuk menggabungkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua dengan conjunction 3 ini. To, in order to, atau so that. Kita lihat, he applies to the art major, be a professional artist. Dia mendaftar pada jurusan seni, menjadi artis profesional. Caranya sama, kita lihat sesudahnya apakah ada subjek atau tidak. Tidak ada, karena tidak ada subjek, maka jawabannya boleh to atau in order to. Karena keduanya sama, maka pilih salah satunya. Sehingga jawaban yang pertama ini kalau ditulis menjadi he applies to the art major to be atau in order to be a professional artist. Question number 2. Danny is sick, he calls a doctor. Danny sakit, dia menelpon atau menghubungi seorang dokter. Lihat, ada kata he merupakan subjek. Karena diikuti he pada kalimat kedua ada subjeknya, maka jawabannya adalah ya so that. Nah, rumusnya so that diikuti subjek, sehingga kalau kalimat ini disambung menjadi Danny is sick, so that he calls a doctor. Okay,
I think that's all is today. Hari ini kita belajar conjunctions, tiga bentuk conjunctions, in order to sama so that. In order to punya arti sama dengan to, yaitu untuk, dan rumusnya diikuti oleh verb 1. So that artinya sehingga, rumusnya diikuti verb, diikuti subjek. In order to dan to diikuti verb 1, so that diikuti subjek. That's all for today. Don't forget to do your assignment after you watch this video and submit it to me by send it to my WhatsApp. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you.